Ginjal itu ada di pinggang Bapak Ibu ya, kanan dan kiri. Dia dikatakan buah pinggang karena memang letaknya di retroperitoneal ya. Di sini fungsi ginjal sangat besar ya, terutama dalam hal untuk mengatur keseimbangan cairan, asam basa, tekanan darah, bahkan dia menghasilkan berbagai hormon untuk mengatur keseimbangan kalsium, fosfat, bahkan sel darah merah. Ya, dari kedua ginjal ini akan dihasilkan kencing dan disalurkan melalui kedua ureter, ya kanan kiri, dan masuk ke dalam kandung kemih atau bladder yang akhirnya kalau misalnya kandung kemih ini penuh, maka kita semua akan merasakan sensasi untuk berkemih dan pergi ke toilet. Nah, bagaimana sebetulnya ginjal ini bekerja? Sedikit animasi. Ya, jadi kedua ginjal tadi ada di kanan kiri di pinggang dan mendapatkan darah dari arteri yang besar di perut namanya aorta abdominal. Kemudian ada bagian kecil ginjal, yes, unit fungsional namanya nefron. Dalam nefron ini ya mengalir darah, ya nanti saya ulang lagi, mengalir darah dari arteri kecil yang masuk ke ginjal, ya, mengalir darah dari arteri kecil yang masuk ke ginjal, ya, di sana darah akan difilter atau disaring oleh sel-sel tersebut atau nefron yang ada 1 juta di masing-masing ginjal untuk menghasilkan suatu filtrat. Nah, filtrat ini ada dalam kecepatan yang sangat besar, sekitar 120 cc per menit ya, per jam, maaf. Kemudian dia akan masuk ke dalam tubulus atau pipa-pipa ini, ya. Ini Louvre of Henle. Kemudian dia akan semakin dipekatkan menjadi kencing, ya. Kencing kemudian mengalir secara deras ke dalam pelviocalices namanya, ya, dan akhirnya masuk ke ureter tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ada masalah di ginjal oleh berbagai penyebab ya, terutama di dunia ya paling banyak disebabkan oleh diabetes, hipertensi, kemudian penyakit penyakit ini kami suatu kondisi yang disebut sebagai penyakit ginjal kronik yang merupakan kelainan yang terjadi lebih dari 3 bulan. Jadi kalau orang bilang kronik itu artinya terjadi kelainan selama lebih dari 3 bulan. Ya, ginjal akan lama-lama berubah, fungsinya akan menurun dan bentuknya juga akan berubah secara struktur dan sampai mengecil. Ya. Ada 5 stadium PGK atau penyakit ginjal kronik ini, ya. Stadium 1 yang paling baik sampai stadium 5. Stadium 3 dibagi menjadi 2, yaitu stadium 3A dan 3B. Ini dibagi semua berdasarkan berapa persentase fungsi ginjal. Ya, kalau fungsi ginjal normal sekitar 100 sampai 120%, ya, atau mili per menit per 1,72 meter square. Nah, kita anggap mulai concern kalau misalnya dia sudah masuk ke stadium 3 atau fungsi ginjalnya penurunannya sedang atau moderate ya, di bawah 60%. Nah, apabila kita masuk ke stadium 5, maka fungsi ginjalnya dikatakan sudah masuk ke stadium gagal ginjal di mana fungsi ginjal kurang dari 15%. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua. Nah, apa yang sebetulnya membuat pasien itu telat datang ke fasilitas kesehatan? Ya, coba kita lihat di sini gejala dan tanda penyakit ginjal kronik. Bapak Ibu lihat, mulai dari stadium 1, ya, orang tidak merasakan gejala. Ya, jadi kalau misalnya fungsi ginjal itu tidak kita periksa, jadi kita nggak periksa kreatinin atau kita nggak bisa ureum, kita nggak ngelihat USG, ya itu kita nggak akan tahu bahwa ada kelainan di ginjal. Ya, kemudian mulai turun lagi, ya di bawah 90%.
bisa ada gangguan tekanan darah, atau jika kita periksa kencingnya, bisa ada protein di kencing atau darah dan sebagainya. Nah, pasien mulai merasakan gejala mungkin jika fungsi ginjalnya di bawah 30%. Jadi Bapak Ibu, organ yang kecil ini yang segenggam kepalan tangan itu dia mempunyai kapasitas yang sangat besar, sehingga jika fungsinya masih cukup baik, ya, Anda tidak akan merasakan gejala apapun. Jadi memang satu-satunya jalan adalah dengan memeriksa kesehatan secara berkala, terutama orang-orang yang berisiko untuk terjadinya penyakit ginjal kronik seperti tadi pasien yang diabetes, hipertensi, atau pasien-pasien yang punya riwayat penyakit keluarga, di keluarganya ada yang penyakit ginjal. Di stadium 3, HB bisa mulai turun dan sudah ada mulai gangguan keseimbangan kalsium dan fosfat yang mempengaruhi tulangnya. Sedangkan di stadium 4, di mana fungsi ginjal sudah di bawah 30%, maka sudah mulai timbul gejala. Orang mulai merasa lemes, nggak jelas penyebabnya, gitu ya, susah konsentrasi, atau yang muntah, bisa disertai muntah atau gatal-gatal, atau pada yang lebih berat bisa disertai kakinya bengkak atau dia mulai sesak nafas. Nah, saya kira sebagian besar yang hadir di sini sudah masuk ke stadium 5 atau kita kenal sebagai gagal ginjal. Nah, apa yang kita lakukan kalau sudah gagal ginjal? Sampai saat ini di dunia kedokteran baru ketemu 3 aja solusinya Bapak Ibu. Ya, yaitu tergabung dalam terapi pengganti ginjal. Ya, artinya ginjalnya sudah tidak mampu lagi untuk menopang kebutuhan metabolisme tubuh, ya, karena fungsi ginjal sudah di bawah 15%, ya. Pasti lebih banyak efek samping dari produk-produk metabolisme tersebut, sehingga kita menganjurkan untuk dilakukan terapi pengganti ginjal. Yang sering kita ketahui, terapi pengganti ginjal adalah hemodialisis. Ya, ini cuci darah menggunakan mesin. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang kita bahas saat ini, menggunakan peritoneal dialisis dilakukan di rumah. Dan yang paling ideal adalah jika kita bisa melakukan transplantasi ginjal seperti yang Ibu Hana ataupun Bapak Tony jalani saat ini. Ya, jika mendapatkan donor, maka kita bisa mencangkokkan ginjal donor yang cocok ke pasien untuk selanjutnya dia terlepas dari dialisis. Nah, bagaimana sebetulnya? Ya, jadi semua pasien yang gagal ginjal itu merupakan pasien kandidat yang ideal, maksud saya akan dimasukkan dalam list transplantasi ginjal, karena itu adalah pilihan yang ideal. Tapi bagaimana kalau kita belum bisa menjalankan transplantasi ginjal? Maka kita harus memilih yang mana akan kita pilih, apakah HD, hemodialisis, atau peritoneal dialisis. Berikut adalah beberapa rangkuman ya dari banyak sekali perbedaan yang dapat saya resumekan di sini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau kita melakukan hemodialisis, ya, maka kecepatan pembuangan zat racun atau clearance itu akan lebih cepat dicapai dibandingkan peritoneal dialisis. Ya, kita itu kalau saya malam-malam sering dihubungi dokter jaga IGD karena pasien datang sudah terlambat. Ya, sebagian besar pasien kita seperti ini. Kami melakukan review di RSCM bahwa sekitar 90% pasien datang butuh HD yang segera atau saat itu juga. Ya, kenapa dipilih HD? Yang pertama bukan peritoneal dialisis pada pasien yang sudah overload atau pasien sudah mual, muntah, bahkan penurunan kesadaran karena kebanyakan zat racun di dalam darahnya. Karena HD ini bisa membuang zat racun itu lebih cepat ketimbang peritoneal dialisis. Nanti kita lihat kenapa peritoneal dialisis lebih lambat kerjanya. Ya, kemudian dari sesi terapi, ya tentu saja hemodialisis ya 4 atau 5 jam, ya. Jadi lebih cepat dibandingkan peritoneal dialisis yang kita lakukan 24 jam. Kemudian dari ketersediaan vaskes, ya. Jadi maksudnya ketersediaan layanan CAPD di fasilitas kesehatan. Tentu saja kita lebih banyak mendapatkan
fasilitas kesehatan yang melayani HD ketimbang peritoneal dialisis. Ya, ini pekerjaan berat untuk kami juga di Pernefri. Kemudian kunjungan ke vaskes tentu bisa diminimalkan dengan peritoneal dialisis. Seperti kita ketahui, akses dialisis untuk HD ya kita harus punya AV fistula atau simino, dan kalau buru-buru untuk dialisis maka diperlukan kateter double lumen. Sedangkan untuk peritoneal dialisis kita hanya perlu satu akses, yaitu kateter Tenkov ya yang ditanam di perut pasien. Kemudian untuk peritoneal dialisis kita tentu saja ya semua Bapak Ibu di sini menjalani training di awal ya pre-dialisis yang diajarkan oleh dokter dan perawat sampai bisa. Ya. Nah, bagaimana jika proses hemodialisis itu dilakukan? Tentu ada risiko. Yang paling sering terjadi adalah gangguan hemodinamik Bapak Ibu. Ya. Jadi tekanan darah bisa drop pada saat HD ya, atau denyut jantung bisa tidak beraturan pada saat HD. Ya, karena darah dialirkan ke dalam tubing, ke dalam filter buatan di mesin itu sekitar 200 sampai 250 cc. Nah, pada pasien yang jantungnya nggak kuat, maka itu bisa menyebabkan gangguan tekanan darah dan sebagainya. Sedangkan di peritoneal dialisis kita tidak mengeluarkan darah dari sirkulasi atau dari tubuh pasien sehingga gangguan hemodinamik tidak terjadi. Maka peritoneal dialisis ini sangat baik untuk pasien-pasien yang ada gangguan jantung, ya. Kemudian sayangnya pada praktek peritoneal dialisis kita akan kehilangan lebih banyak protein, namun lebih sedikit kehilangan darah karena tidak mengalami proses seperti di dialisis. Dan karena proses hemodialisis ini melibatkan darah, ya, jadi tusuk, puncture, keluar masuk mesin dan sebagainya, ada risiko untuk terjangkit penyakit menular, ya, seperti hepatitis ataupun HIV, ya. Kemudian risiko infeksi dari akses vaskuler, terutama pasien-pasien yang memakai double lumen kateter juga tinggi di pasien HD. Tapi ingat di peritoneal dialisis kita sering mendapatkan komplikasi peritonitis, ya, yang akan kita bahas lagi. Kemudian pengaturan diet, ya, Bapak Ibu mungkin udah merasakan ya, kalau di CAPD maka lebih bisa leluasa untuk makan, ya. Kemudian traveling lebih leluasa juga, ya. Nah, ini yang penting adalah fungsi ginjal sisa, Bapak Ibu. Apa artinya? Fungsi ginjal sisa itu adalah berapa banyak Bapak Ibu masih bisa kencing selama menjalani dialisis, baik HD ataupun peritoneal dialisis. Jika kita bisa mempertahankan Bapak Ibu bisa kencing selama mungkin, ya, dalam jumlah yang cukup, maka itu penanda baik. Ya, salah satu indikator untuk angka kesakitan dan angka atau kesintasan atau survival pasien adalah dari fungsi ginjal sisanya. Ya, semakin lama dia bisa kencing dalam jumlah yang cukup, maka survivalnya akan lebih baik. Dan pada peritoneal dialisis dia bisa mempertahankan fungsi ginjal sisa lebih lama dengan angka kesintasan atau survival 3 tahun pertama lebih baik ketimbang HD. Artinya pasien HD didapatkan dari data-data bahwa dalam 3 tahun pertama lebih banyak yang meninggal ketimbang pasien peritoneal dialisis. Bagaimana dengan kualitas hidup? Sudah banyak studi yang menyatakan bahwa kualitas hidup pasien PD itu lebih baik dibandingkan pasien hemodialisis. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu ya. Dan kita sepakat di sini di kelompok ini untuk memilih peritoneal dialisis ya. Ini kira-kira bagaimana posisi kateter Tenkov atau kateter PD kita dimasukkan ke dalam perut. Ya, dia masuk ke dalam cavum Douglasii namanya. Jadi di bawah di dalam cavum peritoneum. Ya. Nah, sekilas tentang bagaimana cara kerja peritoneal dialisis. Bapak Ibu, jadi bisa lihat di sini yang dimaksud dengan peritoneum ini adalah cavum di sini atau rongga di sini, sedangkan membran peritoneum adalah yang melapisi
selaput dinding perutnya, ada yang luar dan ada yang melapisi organ-organ di dalam perut, ya. Jadi ada yang melapisi ususnya, ada yang melapisi hati, limpa, ginjal dan sebagainya. Nah, cairan akan dialirkan ke dalam kafum peritoneum ini. Ya, kenapa sih dipilih peritoneum untuk melakukan dialisis? Bapak Ibu, peritoneum itu sangat luas. Kalau dibentangkan dia bisa 1,8 meter square. Jadi berapa tuh ya? Sekitar lapangan tenis mungkin ya. Jadi luas sekali. Karena dia luas, asumsinya adalah dia memiliki banyak sekali pembuluh darah yang memperdarahi organ ini. Ya, jadi dengan banyaknya pembuluh darah yang masuk ke dalam peritoneum, artinya banyak zat racun yang bisa berada di peritoneum. Dan itu yang kita manfaatkan untuk pertukaran cairan. Jika kita memotong sedikit mengambil penampang melintang dari peritoneum, maka kita akan mendapatkan lapisan seperti ini. Ya, ada sel mesoteliumnya, ada fibrinnya, ya, ada makrofag, neutrofil di sel-selnya, ya, dan juga banyak sekali pembuluh darah, Bapak Ibu. Bagaimana terjadi pertukaran cairan di peritoneal dialisis ini? Yang pertama melalui osmosis ultrafiltrasi, melalui difusi dan melalui konveksi. Ya, jadi ini pelajaran kimia lagi ya, kimia apa fisika ya di SMA. Saya hanya mengulang sedikit ya. Dan ternyata Bapak Ibu, proses ini ya nanti saya buat gambar yang lebih jelas. Saya di sini mau menjelaskan ya bahwa setiap orang itu nggak sama peritoneumnya, berbeda tipe membran peritoneumnya. Ya, jangan kira kalau misalnya ayahnya tipe peritoneumnya A, anaknya juga A, nggak begitu. Ya, variasinya sangat besar. Ya, ini ditentukan dengan adanya pori-pori di dalam peritoneum tersebut. Ya, ada 3-pore models namanya. Jadi ada 3 macam pori yang di peritoneum itu. Ada yang besar, kecil, dan sangat kecil, Bapak Ibu. Ya, yang besar itu dia bisa melewatkan protein ya yang solut atau zat-zat racun, zat-zat yang dengan molekul yang besar seperti protein. Ya, kemudian semakin kecil porinya, maka dia hanya bisa dilewati oleh zat-zat yang molekulnya lebih kecil seperti urium, kreatinin, gula, dan air. Sedangkan yang paling kecil, ultra small pore ini hanya bisa dilalui oleh air, Bapak Ibu. Nah, yang menentukan tipe membran setiap orang adalah banyak sedikitnya large pore-nya, small pore-nya, atau ultra small pore-nya. Ya, sehingga membran peritoneum kita dibagi menjadi yang fast atau yang slow, ya, atau high transporter dan low transporter. Kalau high transporter, maka dia cepat sekali membuang zat-zat racun, Bapak Ibu. Ya, tapi buangan untuk airnya agak terbatas. Sedangkan yang low transporter, dia membuang zat racun itu lebih lambat dibandingkan yang high transporter, tapi untuk membuang airnya dia sangat baik gitu. Ya, jadi itu nggak bisa kami yang menentukan, itu Tuhan yang menentukan, Bapak Ibu ya. Jadi, nah ini adalah bagaimana cara kerja dari difusi, osmosis dan ini. Ya, coba kita lihat di sini pori-pori tadi itu akan dilewati oleh sel-sel atau solut ya atau zat-zat racunnya ya dari pembuluh darah yang merah ini yang sebelah kiri masuk ke peritoneum yang berwarna kuning di kanan. Ya, ini terjadi karena perbedaan gradien konsentrasi, Bapak Ibu. Ya, jadi
karena racunnya banyak di darah dan sedikit di dalam peritoneum, maka dia akan masuk ke peritoneum. Dan demikian juga dengan jika kalau pasiennya kelebihan air di darah, maka air ini bisa ditarik ke peritoneum dengan memakai perbedaan osmolaritas dari glukosa yang ada di cairan dialisat. Oh, kepencet lagi. Nah, ini Bapak Ibu udah udah makanan sehari-hari ya, bagaimana kita melakukan prosedur peritoneal dialisis. Kita terhubung dengan sistem 2 bag seperti ini, 2 kantong seperti ini, kemudian di-connect, kita keluarkan dulu atau di-drain dulu cairan yang ada di dalam perut setelah beberapa lama, kemudian setelah keluar semua, maka kita akan mengisinya atau proses filling. Ya, setelah proses filling selesai, 2 liter masuk semua, kita akan disconnect ya, dan mulai proses dwelling atau mendiamkan cairan selama beberapa waktu di dalam perut untuk terjadinya proses dialisis tadi. Nah, di dunia dikenal ada 2 jenis peritoneal dialisis Bapak Ibu, ya. Ada yang CAPD yang sebagian besar orang di Indonesia melakukannya ya dengan sistem 2 bag manual ya. Sedangkan di luar sudah banyak mereka melakukan dengan mesin atau automated PD, automated peritoneal dialisis dengan mesin yang mereka bisa lakukan pada saat tidur malam hari. Siang bisa kosong, bisa isi 1 kali atau 2 kali. Nah, baiklah, kita bicara tentang komplikasi peritoneal dialisis. Ya, kita bagi menjadi komplikasi infeksi dan non-infeksi. Bapak Ibu, siapa yang pernah mengalami ini? Ya, saya kira sebagian ada yang mengalami infeksi exit site namanya di tempat kateternya keluar karena Indonesia adalah negara tropis ya. Kita lembab ya dan kelembaban yang tinggi ini meningkatkan risiko terjadinya exit site. Hati-hati ya. Kemudian juga ini ya, jika Anda tidak bisa membaca tulisan di bawah itu, tidak terlihat ya Bapak Ibu tulisan di bawahnya, di bawah cairan ini maka itu adalah keruh. Ini sih nggak usah baca lagi, udah lihat aja udah keruh ya. Nah, kemudian komplikasi non-infeksi. Ini nggak semua saya tampilkan, tapi ada beberapa. Ya, yang pertama adalah, nih Bapak Ibu lihat, ujung kateternya di mana? Ya, ini nggak di bawah Bapak Ibu, tapi di atas. Jadi dia migrasi, kateternya naik ke atas, ya walaupun masih di rongga peritoneum, nggak sampai ke atas maksud saya, ya masih cukup di pelvis, tapi dia bisa mengganggu cairan keluar masuk, ya atau ini maaf agak porno, ya ini adalah hernia, karena kita memberi beban ke perut ya ke peritoneum, maka tekanan di dalam perut itu akan meningkat. Ya 2 liter kita kasih cairan. Ini akan menyebabkan pada orang-orang yang ototnya tidak kuat ya, dia bisa menyebabkan hernia, turun brok. Nah, atau pada pasien yang punya defek namanya di diafragma, maka cairannya bisa naik dan menyebabkan sesak nafas karena cairannya naik ke paru-paru, Bapak Ibu. Ya, ada beberapa kasus tapi tidak banyak. Atau cairannya kemerahan. Ini bisa kita temukan pada pasien wanita yang masih menstruasi, setiap dia ovulasi bisa terjadi darah dalam peritoneumnya. Jadi tidak usah panik ya, kita cari aja dulu apa penyebabnya. Oke, sesuai pesan Pak Tony, saya harus bicara tentang infeksi. Ya, jadi Bapak Ibu sebetulnya infeksi pada peritoneal dialisis itu bisa dimulai dari exit site-nya. Ingat ya tadi gambar yang tadi atau ingat-ingat perutnya. Begini nih di dalam Bapak Ibu, ya. Dari kateternya keluar itu namanya exit site dan ini bisa terjadi infeksi di sini. Kemudian kateter itu ditanam di bawah kulit dan bisa juga terjadi infeksi di sini, itu namanya tunnel infection, ya. Atau kalau infeksinya lebih dalam di bawah submukosa, maka dia masuk ke dalam peritonitis. Ya, ini ya Bapak Ibu.
Jadi peritonitis itu infeksi membran peritoneum dan cairan dialisat. Ya, jadi ada 3 infeksi, mulai dari exit site, tunnelnya, dan juga peritonitis. Yang paling berbahaya tentu saja peritonitis. Ya. Jadi peritonitis itu bisa menyebabkan kematian hingga 15%. Itu angka yang tinggi Bapak Ibu. Dan merupakan penyebab utama membran failure. Apa artinya? Jadi kalau peritonitis itu dia akan menyebabkan reaksi peradangan. Berikutnya akan saya jelaskan. Dan itu bisa menyebabkan kemampuan clearance atau menyaring racun akan terganggu. Karena reaksi radang berikutnya akan menyebabkan fibrosis atau korengan ya di peritoneumnya. Ya, jadi lama-kelamaan itu akan mengganggu clearance atau buangan zat racunnya, dan itu akan tentu mempengaruhi kualitas hidup dan sebagainya. Nah, ini selalu saya pesankan kepada semua pasien COPD. Ya. Semua perawat juga harus memastikan bahwa semua pasien tahu apa itu gejala peritonitis. Ya, Bapak Ibu ya. Sesudah mendapatkan materi ini saya harapkan sudah hafal, sudah pokoknya hafal mati ya, apa itu gejala peritonitis. Yang pertama adalah cairannya keruh. Ya. Cairan keruh bisa bukan karena peritonitis, tapi kita begitu ketemu cairan berwarna keruh, kita harus pikirkan pertama adalah peritonitis dan kita harus obati sesegera mungkin. Ya, langsung telepon susternya. Kalau kami punya hotline-nya, hotline susternya, ya, itu pasien dimanapun berada harus telepon dan ikuti arahan suster atau dokter. Kemudian bisa disertai nyeri perut, tiba-tiba sakit perutnya, atau demam. Nah, ini 3 tanda utama ya untuk terjadinya peritonitis. Atau gejala lain misalnya bisa disertai diare, ya, atau pasiennya mual muntah, ya, atau menggigil, ya, tapi tidak selalu didapatkan. Nah, bagaimana dokter dan mendiagnosis peritonitis? Ada 2 Bapak Ibu, minimal 2 dari 3 kriteria. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada keluhan seperti tadi ya, cairannya keruh atau nyeri perut atau bahkan demam, ya, kemudian suster harus mengambil contoh cairan dialisatnya. Yang pertama kali itu ya minimal dwellingnya 2 jam, maka itu diambil untuk diperiksa namanya analisis cairan dialisat dan kultur cairan dialisat. Itu harus. Ya. Ya, kalau misalnya kita dapatkan di cairan dialisatnya sel darah putihnya atau white blood cell-nya lebih dari 100 per lapang pandang besar dengan PMN namanya, ya Ibu-ibu ya, lebih dari 50%. Jadi kalau cairannya keruh, ada analisis cairan seperti ini, maka itu sudah peritonitis, atau dari hasil kulturnya ada bakterinya positif, gitu Bapak Ibu. Nggak usah dihafal Bapak Ibu, nanti yang hafalin suster sama dokternya aja. Nah, kenapa bisa kena peritonitis? Yang pertama, karena ada kontaminasi selama penggantian cairan. Ya, kalau pertama-pertama masih grogi, ya, untuk mengganti cairan, nah itu bisa. Nggak boleh grogi, harus pede, ya. Atau kelamaan, ya. Pasien-pasien kalau udah setahun lebih, apalagi di atas 3 tahun tuh udah mulai, udahlah, kayak gini nggak pernah infeksi kok, gitu. Lupa cuci tangan lah, atau mejanya nggak dibersihin dan sebagainya. Atau tidak sengaja terdisconnect, ya. Misalnya tiba-tiba kelepas dan sebagainya, itu risiko. Atau merawat exit site-nya tidak tepat. Ada loh yang nggak merawat exit site-nya seminggu, ya udah bau nggak keruan. Kemudian adanya infeksi di exit site atau bahkan di tunnel itu merupakan risiko untuk peritonitis, ya. Jangan sampai exit site-nya infeksi Bapak Ibu, atau ada trauma atau menjalani tindakan. Misalnya
Ada pasien yang ada curiga perdarahan saluran cerna, dia menjalani tindakan endoskopi atau cabut gigi. Nah, itu tuh resiko untuk peritonitis, ya, atau ada infeksi di dalam perutnya, bukan karena ini misalnya infeksi usus buntu gitu ya. Atau yang paling sering kita dapatkan adalah konstipasi atau nggak bisa pup. Kalau BAB-nya, fesesnya itu berdiam lama-lama di dalam usus, ya nggak keluar-keluar, dia jadi sarang bakteri tubuh. Dan dia bisa loncat dari dalam usus masuk ke peritoneum. Peritonitis lah. Ya, jadi nggak boleh konstipasi. Harus tiap hari buang air besar. PD itu adalah poop daily, Bapak Ibu. Ya, jadi buang air besar setiap hari. Kemudian hipokalemia, ya, karena tadi ya perbedaan antara HD dan CAPD, clearance untuk kalium atau buangan untuk kalium di peritoneum itu lebih besar dibandingkan pasien HD, sehingga pasien sering sekali kaliumnya menjadi rendah. Makanya pasien CAPD itu selalu kita minta untuk makan buah sampai ini. Atau sering kali pasien di RSCM kami bekalin dengan tablet kalium ya supaya tidak terjadi hipokalemi. Kalau kaliumnya rendah, maka gerakan ususnya akan berkurang sehingga memicu konstipasi, memicu terjadinya peritonitis. Atau bepergian di mana pasien itu ganti di mobil sembarangan dan sebagainya ya. Dan tidak menggunakan antibiotik topikal profilaksis. Apa artinya? Yaitu pada perawatan exit site tidak menggunakan antibiotik. Nah, itu merupakan salah satu faktor risikonya. Nah, terus bagaimana terjadi peritonitis? Ini ngegas terus ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita harus kenal apa aja sih penyebabnya. Ada namanya bakteri gram negatif. Bapak Ibu terima aja deh, apa sih bakteri gram negatif itu? Dia biasanya berasal dari usus, enterococcus dan sebagainya ya. Atau yang positif, gram positif. Bakteri gram positif yang warna biru ini itu biasanya kita dapatkan di kulit. Dia merupakan flora normal di kulit Bapak Ibu. Tapi begitu dia masuk ya dengan perawatan exit site yang tidak tepat, dia bisa masuk ke dalam peritoneum. Dia akan menyebabkan infeksi. Ya, ada namanya Streptococcus dan Staphylococcus coagulase negatif. Bagus kan namanya? Tapi tidak bagus buat kita. Nah, bakteri-bakteri ini suka sekali berdiam di peritoneum. Karena peritoneum itu hangat. Ya, siapa yang tidak suka kehangatan? Kemudian dia gelap. Semua hal bisa dilakukan dalam kegelapan. Kemudian dia penuh makanan Bapak Ibu. Ya, karena di dialisat itu penuh gula, ya glukosa. Dan pada peritoneum yang sehat, maka lebih sedikit didapatkan sel-sel pertahanan tubuh, ya seperti imunoglobulin atau komplement dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan bakteri-bakteri ini tumbuh dengan cepat, ya. Bakteri gram negatif dia bisa menghasilkan endotoksin, sedangkan yang biru-biru ini di sebelah kanan yang positif ini dia dengan dinding sel bakterinya ya itu akan menyebabkan reaksi peradangan atau bahasa kerennya inflamasi Bapak Ibu. Reaksi peradangan yang terjadi di peritoneum itu sangat tidak baik ya. Dia akan memicu PMN, benda apa lagi ini ya. Itu adalah polimorfonuklear ya. Tadi sel darah putihnya akan terpicu untuk menghasilkan reaksi yang lebih berat ya dan juga makrofag. Ya, ini sudah confirm Bapak mengalami peritonitis dan keluarlah gejalanya, nyeri perut, keruh cairannya dan demam. Kira-kira begitu ya, Bapak Ibu perjalanannya. Ya. Tadi bakteri-bakteri ini bisa lompat dari mana saja ya, dari ususnya atau dari dari exit site ataupun dari darah sebetulnya. Nah, kalau sudah tegak diagnosisnya, maka harus diobati. Bagaimana sih orang mengobati peritonitis? Diberikan antibiotik di intraperitoneum atau ke dalam perutnya, ya melalui dimasukkan ke dalam kantong-kantong dialisatnya,
antibiotik tersebut dan dimasukkan ke dalam perut secepatnya. Ya. Datanya mengatakan bahwa kalau bisa kita memberikan antibiotik secepat mungkin, begitu cairannya keruh, ya, maka resolusinya atau penyembuhannya akan lebih cepat dibandingkan ditunda-tunda. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mengharapkan pasien untuk melakukan peritoneum lavage namanya, atau bilas-bilas peritoneum, ya, untuk mempercepat pembuangan bakteri-bakteri itu sampai dibilas-bilas sampai dia jernih, ya. Kemudian kalau ada fibrin dan sebagainya, kita bisa berikan heparin, diberikan anti nyeri ya kalau kesakitan sekali. Dan untuk pengobatan antibiotiknya akan kita sesuaikan lamanya berdasarkan penyebab tadi, Enterococcus atau Staphylococcus tadi ya. Bahkan ada yang Pseudomonas namanya Bapak Ibu, ya, itu bisa diterapi antara 14 sampai 28 hari. Nah, ini yang ngeri. Ya, kadang-kadang kita harus menyerah, ya. Dan kita harus minta pasien untuk mencabut kateternya. Ini pilihan yang sulit, ya, tapi nyawa taruhannya. Kapan kita harus cabut kateter? Kalau dia refraktor, Bapak Ibu. Kalau di luar dikatakan kalau tidak perbaikan setelah 5 hari. Tapi di RSCM sendiri kami sebulan baru kami cabut karena pasien menolak terus, ya. Nah, refraktor itu bagaimana? Ya, setelah diberikan antibiotik yang adekuat, masih nyeri perut, masih keruh, dan tidak ada perbaikan dari nilai lab. Atau dia relapse. Relapse itu artinya balik lagi infeksinya, ya. Dalam 1 bulan dia kena lagi peritonitis, ya. Berarti yang pasien-pasien seperti ini kita harus cari nih, apa sih penyebabnya gitu? Di mana sih salahnya? Apakah di penggantian cairannya? Setiap step itu harus dilihat. Kemudian ada infeksi exit site atau tunnel, ya, yang tidak baik setelah 4 minggu pemberian antibiotik per oral ataupun intraperitoneal. Ya. Apalagi infeksi tunnel ya Bapak Ibu ya, itu cepat sekali menjadi peritonitis. Kalau 1 bulan dia nggak membaik, kita sarankan untuk dicabut. Atau kita ketemu penyebabnya adalah jamur, itu harus dicabut. Itu nggak bisa dipertahankan. Nah, kenapa sih kita harus cabut? Tadi ya, nyawa ya. Karena kalau kita tidak menghilangkan sumber infeksi, jadi infeksinya itu di kateternya Bapak Ibu. Dia nempel di kateternya, bakteri-bakterinya. Jadi kalau kateternya nggak kita cabut, percuma kita kasih antibiotik dan sebagainya. Ya. Dan kita harus mempertahankan fungsi membran peritoneumnya. Kalau kelamaan dia inflamasi, kelamaan dia meradang, maka lebih rusak dia. Ya. Nih, peritonitis yang tidak membaik akan merusak membran peritoneum dan mengakibatkan kegagalan dialisis. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Sebelum kita infeksi, maka kita harus melakukan ini. Pertama, training ya, diberikan oleh susternya. Diingat setiap langkah, jangan ada yang bolong-bolong Bapak Ibu. Dan retraining harus tenaga kesehatan berikan. Artinya, retraining kita berikan setiap setelah peritonitis dan kita lakukan rutin ya 3 bulan pada pasien baru, kemudian 6 bulan sampai 1 tahun berikutnya. Jadi kita refreshing terus, ingat terus. Ya namanya manusia kan suka lupa ya. Kemudian lelah dan jadi cuek gitu. Nah, itu harus kita ingatkan lagi. Jadi kalau ketemu dokter dan perawat CAPD itu memang cerewet-cerewet luar biasa. Kemudian untuk mencegah kontaminasi, kita selalu menggunakan masker dan jaga exit site-nya tetap kering. Ya, jadi setiap penggantian cairan harus gunakan masker, kemudian ruangan harus bersih ya. Matikan AC, matikan kipas, tutup jendela dan sebagainya ya untuk mencegah kontaminasi. Dan kita memberikan antibiotik profilaksis tadi. Profilaksis artinya belum kejadian infeksi tapi kita memberikan antibiotik untuk mencegahnya. Ya, seperti di exit site kita selalu anjurkan untuk memberikan gentamisin atau mupirocin. Salep ya. Krim maaf. Kemudian kita hindari konstipasi. Pup daily ya Bapak Ibu ya. Nah,
Ini saya cari-cari apa sih mitosnya, apa sih faktanya terkait ini ya. Yang pertama, mitosnya, dengan peritoneal dialisis pasti kena infeksi. Kayaknya kalau kata-kata pasti jawabannya mudah ya Bapak Ibu ya. Nggak selalu ya Bapak Ibu ya. Ya, faktanya peritonitis itu ternyata jarang terjadi Bapak Ibu. Ya, at least di RSCM ya. Dan dapat dicegah, ya peritonitis itu dapat dicegah, ya seperti tadi cara pencegahannya. Dan dibandingkan dengan pasien HD, infeksi kateter HD-nya itu lebih sering terjadi. Ini datanya Bapak Ibu. Ini dari Inggris ya. Jadi kita lihat kejadian peritonitisnya di bawah 0,04 ya. Dan sedangkan kejadian infeksi kateter double lumen pada pasien-pasien HD bahkan menyebabkan sepsis namanya infeksi berat itu jauh lebih tinggi dibandingkan peritonitis. Data di RSCM kami temukan episodenya hanya 0,02 per tahun. Ini data 2019. Rekomendasi internasional itu di peritonitis rate itu harus di bawah 0,5. Jadi data kami cukup baik. Nah, kemudian berikutnya. Mungkin nggak kita melakukan PD setelah terjadi peritonitis? Banyak yang mengatakan tidak mungkin. Dan ternyata pendapat ini tidak salah Bapak Ibu, karena masih ada kemungkinan untuk tidak melakukan PD dan ada juga kemungkinan bisa melakukan PD lagi setelah Bapak Ibu mengalami peritonitis. Ya. Coba kita lihat apa yang terjadi sebetulnya yang menghambat kita melakukan PD lagi setelah peritonitis. Ya, karena tadi infeksi itu merusak membran peritoneum dan pengobatan antibiotik sesegera mungkin dapat mengurangi risiko kerusakan lebih luas. Pasien dengan peritonitis dalam 3 bulan pertama memiliki risiko yang lebih besar untuk kematian atau pindah ke HD. Ya. Jadi Bapak Ibu, 3 bulan pertama itu adalah masa yang krusial untuk terjadinya peritonitis. Bahkan ada yang peritonitis sebelum CAPD-nya mulai. Itu bikin putus asa. Jadi tidak benar-benar paham sebetulnya prosedurnya ya. Jadi peritonitis duluan. Jadi training yang baik dan teknik yang benar dalam penggantian cairan perawatan exit site itu sangat penting Bapak Ibu. Nah, ini studi reinsersi atau melakukan pemasangan kembali kateter CAPD pasca peritonitis. Ya, ini studi pada 106 pasien yang mengalami peritonitis, mereka bagi menjadi 4 grup Bapak Ibu. Di grup pertama 42 orang dia pasang lagi kateternya setelah beberapa lama, kemudian yang lain pindah ke HD dan yang lainnya meninggal. Apa yang ditemukan pada grup 1 ini? Ya, ternyata sebagian Bapak Ibu, ya lebih dari setengahnya bisa memulai peritoneal dialisis dengan aman setelah reinsersi berikutnya gitu. Ya, jadi artinya PD bisa dimulai kembali setelah peritonitis, tapi catatannya tidak selalu bisa dimulai. Jadi kita harus menilai apakah terjadi perlengketan, penebalan peritoneumnya seberapa berat dan sebagainya untuk kita putuskan bisa mulai dengan aman atau tidak Bapak Ibu ya. Kalau tidak, sayang sekali memang harus pindah ke HD. Nah, beberapa fakta lain yang tidak terkait dengan peritonitis tapi terkait dengan CAPD. Yang pertama, tidak boleh punya hewan peliharaan. Sebetulnya banyak pasien kita yang masih punya hewan peliharaan dan masih bisa melakukan peritoneal dialisis dengan aman. Asalkan kita udah bilang, at least di ruang penggantian cairan itu hewan itu nggak masuk, atau selama penggantian cairan dia nggak masuk ke ruangan. Ya. Kemudian tidak bisa peritoneal dialisis jika pernah operasi di daerah perut. Betulnya nggak juga ya Bapak Ibu. Orang-orang dengan hernia pasca melahirkan seksio sesaria atau transplant itu bisa menjalani peritoneal dialisis tanpa gangguan.
Dan di luar negeri ya, pasien-pasien yang dengan gangguan pendengaran atau penglihatan mereka punya tools yang khusus ya. Jadi karena kebanyakan mereka memakai APD atau automated peritoneal dialysis dengan mesin, maka alatnya itu dipasangin speaker gitu. Ya, jadi bisa. Di sini masih agak susah. Kemudian pasien harus memiliki fungsi ginjal sisa untuk melakukan PD. Enggak juga. Kita nggak harus masih ada kencing untuk melakukan PD. Akan lebih berat, tapi masih bisa untuk dilakukan. Ya, akan lebih baik hasilnya kalau masih kencing, tapi tidak menghalangi yang tidak punya kencing untuk melakukan PD. Kemudian bagaimana dengan yang gemuk atau obesitas? Memang yang susah itu adalah pertama teknik pemasangan kateternya oleh dokter bedah, ya, tapi tidak menutup kemungkinan. Ya, jadi ada beberapa teknik lain yang bisa dimungkinkan dengan memasangnya dari sternum, ya, dari dadanya dan sebagainya. Kemudian pasien di atas 80 tahun tidak bisa melakukan PD. Sebetulnya enggak juga Ibu, Bapak Ibu. Ya, jadi banyak penelitian di luar ya, di negara-negara maju sih terutama. Asal ternyata penelitian mereka umur 80 sampai 90 tahun itu, bahkan di Singapura ada yang 102 tahun ya umur pasiennya masih melakukan PD. Ternyata mereka menemukan orang-orang itu ternyata masih memiliki koordinasi tangan, mata, dan ingatan yang cukup untuk melakukan prosedur CAPD. Bahkan lebih baik katanya dibandingkan yang muda. Yang muda tuh compliance-nya atau kepatuhannya lebih rendah. Ya, tapi syaratnya satu ya, dia harus mampu mengangkat beban 2 liter. Ya. Nah, ini slide saya yang terakhir, Bapak Ibu. Semoga nggak bosen ya. Jadi PD merupakan salah satu modalitas terapi pengganti ginjal yang baik, ya, dengan berbagai keuntungan yang tadi. Kita harus mampu mengenali berbagai risiko dan manfaat PD, dan peritonitis merupakan komplikasi tersering pada PD dan dapat dicegah dan diobati dengan baik.